Baik teman-teman sekalian, kita akan lihat sekarang bagaimana efek dari pressure drop itu ya. Nah, kalau kita lihat grafik ini kita ambil dari Popular ya, beberapa dampak dari pressure drop. Kalau kita lihat grafik ini, yang pertama bahwa dengan untuk reaksi yang ini isotermal dan epsilonnya 0 ya. Jadi semakin banyak katalis ya, semakin banyak katalis, semakin banyak kita letakkan katalis dalam reaktor backbed, maka pressure dropnya semakin besar. Kalau pressure dropnya semakin besar, bagaimana? Ternyata konversinya malah menurun. Kita lihat di sini ya. Jadi dengan ada penurunan konversi ketika ada pressure drop di sana. Kalau pressure dropnya kecil, maka konversinya semakin tinggi. Bahkan pengaruh juga ke laju reaksinya. Semakin besar pressure dropnya, maka lajunya semakin lambat. Jadi sini kita dalam desain reaktor katalitik kita harus hati-hati. Ya, di antaranya adalah sebenarnya kita menghendaki dengan katalis itu reaksi semakin cepat, kemudian produk yang dikehendaki semakin tinggi, ya. Kemudian konversinya juga tinggi. Tetapi ternyata di sini ada dampak lain dengan menempatkan katalis ya. Tentunya di sini nanti kita perlu melakukan optimasi. Ya. Jadi dengan penambahan katalis yang kita berikan dalam reaktor, seberapa cepat kemudian reaksi itu berjalan, konversi semakin meningkat, misalnya selektifnya meningkat, tetapi juga diperlambat dengan pressure drop yang ada yang ditimbulkan oleh katalis itu. Jadi berapa poin penting di sini bahwa kalau pressure dropnya kecil, artinya parameter pressure dropnya itu semakin kecil, maka semakin tinggi konversinya. Dengan kita menambahkan katalis, artinya menimbulkan pressure drop dan itu justru mengurangi konversi. Selain ini tentang penempatan katalis ini, kita perlu mempertimbangkan juga bagaimana pola alirannya, laminernya, turbulennya ini ada tercantum, terekam di Erskine equation ya. Erskine equation ada di situ. Kemudian satu lagi ada diameter katalis dan superficial velocity. Jadi begini, kalau kita lihat di persamaan parameter pressure drop ya, kita lihat ini pressure drop. Parameter pressure drop ini, kalau parameter yang kecil kan pressure dropnya kecil, maka berbanding balik dengan diameter partikel, diameter katalis maksudnya. Dan untuk laminar ini kuadrat, jadi lebih signifikan ya. Maka ini berbanding terbalik. Artinya apa? Kalau diameter katalisnya itu besar, maka pressure dropnya akan menjadi kecil. Itu artinya maksudnya koefisien pressure dropnya kecil, kemudian pressure dropnya kecil dan konversinya tinggi. Jadi baik laminar maupun turbulen pola alirannya, maka di sini dikehendaki adalah higher catalyst size. Jadi diameter katalisnya yang besar. Namun di satu sisi itu dari sisi di sisi ukuran katalisnya. Di satu sisi kalau kemudian kita ingat mekanisme reaksi katalitik ya, ada adsorpsi, disorpsi ya kan, masih ingat ya, ada surface reaction. Kalau kemudian difusi itu adalah menjadi step yang menentukan, kalau difusi itu adalah is important step, maka kemudian ukuran katalis yang besar itu justru menghambat difusi yang baik itu ketika terjadi di ukuran-ukuran yang kecil. Makanya di sini ada ukuran partikel atau ukuran maksudnya katalis yang optimum harus dicari.
Jadi ukurannya yang diusahakan tinggi sehingga pressure dropnya, koefisien pressure dropnya turun, tapi juga tidak terlalu tinggi sekali sehingga difusinya itu masih sesuai ya, masih mengontrol gitu. Jadi ada jalan tengahnya ya. Tidak terlalu kecil partikelnya, katalisnya, sehingga pressure dropnya tambah besar. Memang difusinya bisa cepat tapi pressure dropnya tinggi. Tapi juga tidak terlalu tinggi sehingga pressure dropnya, meskipun pressure dropnya kecil tapi difusinya menjadi lemah ya. Jadi ada nanti penentuan optimasi sehingga berapa sih diameter katalis yang sesuai untuk reaksi itu ya. Satu hal lagi yaitu superficial velocity ya. Jadi kecepatan yang didasarkan pada luas penampang reaktor ya. Jadi kalau superficialnya itu velocity-nya itu kecil, bisa misalnya dengan memperkecil superficial velocity itu bisa dengan memperbesar luas penampangnya ya. Kalau sudah ingat rumus bersamanya ya, G per delta C per AC ya, luas penampangnya. Kalau luas penampangnya semakin besar, maka superficial velocity-nya juga akan menjadi kecil ya. Kecil karena bebannya terbalik. Jadi velocity superficialnya akan kecil kalau luas penampangnya besar. Artinya apa? Diameternya dibuat besar gitu. Maka ini mungkin akan menurunkan pressure dropnya. Tetapi problemnya ketika kita diameternya dibuat besar, maka kontak katalis dengan gasnya menjadi lebih singkat. Karena ketinggiannya kan menjadi turun ya. Ketika diameter reaktornya membesar, maka ketinggian katalisnya menjadi lebih kecil sehingga kontaknya menjadi lebih singkat, lebih pendek. Jadi terjadi bypassing ya. Ada gas reaktan yang tidak kontak dengan sempurna dengan katalisnya. Selain itu juga heat transfernya menjadi bermasalah juga. Jadi menjadi kurang baik transfernya karena di situ ada rasio antara luas heat transfernya dengan volume reaktornya ya. Heat transfernya menjadi lebih kecil ya. Jadi dua hal ya. Jadi superficialnya memang lebih baik rendah, tetapi harus dicari optimum ya, jangan sampai terlalu rendah sehingga nanti dengan memperbesar diameter, tetapi diameternya dibuat optimum sehingga laju superficialnya mencukupi dan heat transfernya juga mencukupi. Baik, setelah ini kita akan lihat beberapa contoh-contoh perhitungan sederhana.